Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Fisika Bangunan akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perencanaan Sistem Pencahayaan dan Sistem Akustik Ruang Rapat menggunakan Dialux Evo, SketchUp, dan IS. Nah, presentasi ini akan dibawakan oleh beberapa teman-teman. Mungkin untuk teman-teman bisa perkenalan terlebih dahulu. Sebenarnya perkenalkan saya Kania Rizka Rahmania dengan NRP 50012310667. Perkenalkan, nama saya Gabriela Tamara Puspitasari dengan 3 NRP terakhir 083. Saya Safatiara Nasuha dengan NRP 50012310899. Perkenalkan, nama saya Nashwa Fatima Zahra dengan 3 NRP terakhir 145. Baik, selanjutnya latar belakang bisa langsung dijelaskan oleh Nashwa. Oke, apa itu sistem pencahayaan dan akustik di ruang rapat? Jadi sistem pencahayaan dan akustik di ruang rapat itu dalam kehidupan sehari-hari, pencahayaan itu memegang peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai aktivitas manusia di dalam ruangan. Pencahayaan tidak memiliki fungsi sebagai penerang, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap kenyamanan secara visual, sehingga pencahayaan menjadi hal yang sangat diperhatikan pada ruangan yang digunakan untuk aktivitas produktif seperti ruang rapat. Selain pencahayaan, akustik juga memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang efektivitas komunikasi, karena ruang rapat merupakan tempat berlangsungnya diskusi, presentasi, dan pengambilan keputusan yang membutuhkan kejernihan suara agar setiap informasi dapat diterima secara jelas oleh seluruh peserta. Tanpa perencanaan akustik yang baik, suara dapat mengalami pantulan berlebihan, distribusi suara yang tidak merata, serta kebisingan dari luar dapat mengganggu jalannya rapat. Maka dengan menggunakan software Dialux untuk simulasi pencahayaan, software SketchUp untuk perencanaan geometri, dan software IS untuk simulasi akustik. Next. Baik, selanjutnya adalah pencahayaan. Yang pertama, pencahayaan dibagi menjadi dua, yaitu pencahayaan alami dan juga pencahayaan buatan. Pencahayaan alami merupakan cahaya yang bersumber dari benda alam seperti matahari, bulan, dan bintang. Dan pada perencanaan kami, pencahayaan alami yang digunakan adalah sinar matahari. Kemudian pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan merupakan pencahayaan yang sumbernya tidak berasal dari alam, melainkan dari alat yang dibuat oleh manusia, seperti lampu. Kemudian adalah besaran dan satuan pencahayaan. Terdapat 4 besaran dan satuan pencahayaan. Yang pertama yaitu luminous flux, merupakan jumlah total daya cahaya yang dipancarkan oleh sumber dan diukur dalam lumen. Kemudian iluminasi, merupakan jumlah flux cahaya yang jatuh pada suatu permukaan persatuan luas dengan satuan lux. Selanjutnya adalah intensitas cahaya, merupakan kekuatan pancaran cahaya dalam arah tertentu yang diukur dalam kandela. Kemudian luminasi, ukuran kecerahan yang terlihat dari suatu tempat baik karena pemantulan atau pancaran yang diukur dalam kandela per meter kuadrat. Kemudian adalah standar pencahayaan ruang rapat. Standar pencahayaan ruang rapat ini diatur oleh Standar Nasional Indonesia atau SNI 6197/2020 tentang konservasi energi sistem pencahayaan. Berdasarkan standar ini, tingkat pencahayaan rata-rata yang direkomendasikan untuk ruang rapat adalah berada di antara 300 lux hingga 500 lux pada bidang kerja atau ketinggian meja. Selain kuantitas cahaya, distribusi cahaya juga dipengaruhi oleh koefisien reflektasi permukaan ruangan. Untuk memaksimalkan efisiensi dan keseragaman cahaya, langit-langit harus memiliki nilai reflektasi tinggi, yaitu 0,7 hingga 0,9. Selanjutnya, dinding memiliki nilai yang sedang, yaitu 0,5 sampai 0,8. Kemudian, lantai memiliki nilai yang lebih rendah, yaitu 0,2 hingga 0,4. Oke, selain perencanaan pencahayaan dari ruang rapat, pemilihan dan perencanaan bentuk geometri dengan menggunakan SketchUp, ruang rapat dapat digambarkan dan dibangun dalam bentuk model 3 dimensi, mulai dari dimensi dasar ruang
hingga detail elemen interior seperti dinding, lantai, plafon, jendela, dan pintu. Nah, selanjutnya, suara yang tidak jelas, gema yang panjang, ataupun ketidakmerataan dapat digunakan menggunakan simulasi IS, di mana model 3D SketchUp ini akan dihasilkan untuk eh, memungkinkan software simulasi IS untuk analisis akustik yang meliputi koefisien serapan, bahan yang menentukan seberapa besar gelombang suara yang diserap oleh permukaan, dengung atau waktu tunda gema yang menunjukkan kejelasan suara, serta refleksi suara yang memengaruhi persepsi akustik dalam ruang rapat. Next. Selanjutnya untuk simulasi software Dialux. Ini kami menggunakan software Dialux di mana di sini ada jendela sebagai perantara antara cahaya alami yaitu sinar matahari dan menggunakan 8 buah atau 8 unit lampu yaitu tipe Opel MBG 36090 di mana lampu ini sebagai LED office candelier. Nah, di sini kami menggunakan di sisi sebelah kiri di sini ada meja dikhususkan untuk menaruh barang. Di sini ada rak-rak untuk buku. Nah, di sini digunakannya Dialux itu untuk mengukur pencahayaan di mana menggunakan 8 unit lampu yang masing-masing memiliki daya 90 watt dan flux cahaya 7.937 lumensi dengan efikasi 88,6 lumensi per watt. Lampu-lampu ini dipasang pada ketinggian dari lantai, di mana penyebaran ini memastikan distribusi cahaya yang merata di seluruh area kerja. Mengapa memilih lampu jenis ini? Karena lampu ini menghasilkan iluminasi rata-rata 435 lux pada bidang kerja, yaitu melebihi standar minimum 300 lux yang direkomendasikan untuk aktivitas seperti ruang rapat. Selain itu, uniformitas pencahayaan mencapai 0,46. UO tersebut melebihi target yaitu 0,40, yang berarti variasi kecerahan di seluruh ruangan sangat rendah sehingga nyaman untuk mata. Lalu nilai Unified Glare Grating maksimal 19 memenuhi batas yang diizinkan. Hal tersebut mengurangi silau yang mengganggu. Dari efisiensi energi, densitas cahaya pencahayaan sebesar 7,66 watt per meter persegi tergolong efisien. Dengan konsumsi energi tahunan diperkirakan hanya antara 59 sampai 97 kW yang di bawah batas maksimum yaitu 3.600 kW. Lampu ini juga memberikan regenerasi warna yang cukup baik dan cahaya netral putih sesuai untuk lingkungan kerja yang membutuhkan konsentrasi dan kenyamanan visual. Lalu kami di sini menggunakan variasi data yaitu saat tidak ada matahari, saat ada matahari, saat pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Di sini kami dapat mengukurnya. Kita lihat di bagian light, lalu kita menuju ke light scene. Kita bisa merubah reference sky type-nya. Pertama, kita bisa dilihat dari no daylight, yang artinya tidak ada cahaya matahari. Oke, kita di sini menggunakan lokasi yaitu Surabaya. Dan kita dapat menghitung nilai dari ruangan tersebut. Bisa next ke PPT. Next. Berdasarkan hasil simulasi Dialux yang berlokasi di kota Surabaya, Indonesia, pencahayaan di ruang rapat dipengaruhi oleh cahaya alami dari luar, terutama pada siang hari. Nah, ketika tidak ada cahaya matahari atau dalam kondisi tanpa jendela, pencahayaan dari lampu memenuhi standar untuk aktivitas ruang rapat dengan rata-rata terang 425 lux dan distribusi cahaya yang cukup rata, sesuai pada gambar berikut. Next. Tetapi ketika cahaya matahari masuk ruangan, terutama di pagi hari, saat pukul 7, seperti gambar berikut,
menjadi sangat terang dengan rata-rata mencapai 8.449 lux, sehingga terlalu terang untuk ruang rapat. Dan hal ini menyebabkan distribusi cahaya yang tidak merata dengan beberapa spot sangat terang dan berisiko menimbulkan silau. Maka diperlukannya tidak mengaktifkan semua lampu pada saat jam tersebut. Next. Pada siang hari, tepatnya pukul 12, kondisi sudah lebih baik dengan pencahayaan yang lebih merata, meskipun terbilang tinggi, yaitu 1074 lux pada gambar berikut. Next. Lalu saat sore hari, yaitu pukul 17, seperti gambar berikut, cahaya alami atau sinar matahari mulai berkurang dan memberikan kondisi yang seimbang antara cahaya alami dengan lampu. Iluminasi menurun menjadi 580 lux dengan distribusi cahaya yang sangat baik. Next. Saat malam hari tiba pada pukul 20, pada gambar berikut, kondisi kembali sama seperti tanpa cahaya alami, yaitu hanya mengandalkan lampu dengan hasil 435 lux. Maka pada pagi hari hingga siang hari ruangan rapat akan silau jika tidak diberikan tirai ataupun lampu diaktifkan semua. Maka pada pagi hari hingga siang hari dan mendekati sore eh, tidak perlu mengaktifkan semua lampu dan baru dinyalakan kembali ketika sore hari hingga malam hari jika ruangan rapat tersebut masih digunakan. Oke, selanjutnya masuk untuk simulasi dari software SketchUp. Oke, jadi software SketchUp ini tuh digunakan untuk perencanaan geometrinya yang lebih membahas ke interiornya gitu. Oke, ini masuk. Pertama nih di sini ada pintu untuk masuk ke dalam ruang rapatnya. Nah, ini eh, penampakan dari interior ruang rapatnya atau konferensi buat meetingnya. Nah, di mana di sini tuh didominasi sama didominasi sama eh, furnitur untuk rapat itu sendiri. Yang pertama di sini tuh ada meja meja besar ukuran persegi panjang yang dimana digunakan untuk ngadain rapat dengan 10 kursi yang menunjang jumlah tim untuk melakukan rapat tersebut. Kemudian di sini tuh di belakangnya juga terdapat layar dari proyektor untuk menampilkan presentasi tersebut. Kemudian juga didukung oleh ada papan tulis di sini yang dimana dapat digunakan juga untuk eh, menunjang presentasinya. Nah, mungkin untuk yang hal yang krusial buat eh, ruang rapatnya itu, kemudian ada hal-hal pendukung lainnya, kayak misalkan di bagian kanan sini itu terdapat rak-rak yang dapat digunakan buat meletakkan buku-buku atau hal lainnya. Kemudian di bagian kirinya juga di sini terdapat laci yang dapat digunakan buat menyimpan berkas-berkas. Selanjutnya, hal-hal lain yang menunjang itu eh, di sini juga terdapat laci lagi yang dapat digunakan buat meletakkan ornamen-ornamen atau hiasan-hiasan eh, yang juga dapat menunjang estetika di dalam ruang rapat ini. Nah, selain rak tadi itu eh, terdapat beberapa tanaman hiasan yang ada di dinding sini ataupun yang ada di pot. Itu juga untuk menunjang estetika dari ruang rapat ini. Selain itu juga terdapat lukisan-lukisan yang dimana dalam ruang rapat ini tuh mungkin temanya lebih ke dalam modern gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, em, dalam ruang rapat ini tuh penggunaan buat dinding warnanya itu menggunakan nuansa color palette-nya tuh yang lebih kalem dan terlihat modern gitu. Dan juga
digunakan material untuk lantainya ini dari marble, yang dimana memberikan kesan lebih tenang, dingin, dan juga segar gitu. Mungkin sekian untuk pemaparan dari SketchUp-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil simulasi akustik menggunakan software IS. Oke. Eh, Nah, berdasarkan model yang kami impor dari SketchUp, IS menghitung volume ruang sebesar 191,4 meter, kemudian luas permukaan 166,95 meter, dan rata-rata jarak rambat suara atau mean free path sebesar 4,59 meter. Nah, nilai koefisien absorpsi ruang sangat rendah, yaitu 0,6, yang artinya ruangan sangat reflektif dan hampir tidak menyerap suara, sehingga menghasilkan grafik yang kurang sempurna. Next. Kemudian perhitungan waktu dengung menggunakan metode Eyring menunjukkan bahwa ruang rapat memiliki waktu dengung yang cukup tinggi, yaitu berada pada rentang berapa itu? Rentang 1,27 hingga 2,85 detik dengan puncak pada frekuensi 1000 hingga 1250 Hz. Padahal standar ruangan rapat ideal berada pada kisaran 0,5 hingga 0,9 detik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ruang rapat dalam simulasi kami berpotensi menimbulkan gema dan menurunkan kejelasan suara, sehingga memerlukan penambahan material penyerap seperti karpet lantai begitu. Next. Selanjutnya kesimpulan. Nah, yang pertama, nilai koefisien absorpsi rata-rata adalah 0,06 dan waktu dengung ruang berada pada rentang 1,27 hingga 2,85 detik, sehingga belum memenuhi standar akustik ruang rapat. Nah, diperlukan material penyerap tambahan untuk menurunkannya. Yang kedua, simulasi pencahayaan menunjukkan bahwa pencahayaan buatan pada malam hari memenuhi standar, yaitu sekitar 425 lux. Namun, pada pagi dan siang hari, iluminasi meningkat drastis hingga 8.000 lux, sehingga memerlukan kontrol cahaya seperti tirai dan pengaturan lampu. Kemudian yang ketiga, yaitu material yang paling sesuai untuk perbaikan adalah panel akustik dinding dengan alfa 0,6 hingga 0,8, kemudian acoustic ceiling tiles dengan alfa 0,5 hingga 0,7, dan karpet lantai alfa 0,3 hingga 0,4, serta material dengan refleksi yang tepat untuk mendapatkan distribusi cahaya yang seragam. Baik, dengan demikian pencahayaan dan akustik ruang dapat dioptimalkan melalui pengaturan ulang material, pengendalian cahaya alami, dan pemilihan elemen interior yang sesuai. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.